Lo pernah gak ngerasa sendiri meski kamera HP lo penuh dengan story dan DM? Lo lihat temen lo happy-happy di medsos, tapi lo di rumah cuma scroll dan ngerasa jauh? Ini nyata. Riset mahasiswa UMY 2025 menemukan fenomena loneliness in the crowd. Di tengah arus konten hiburan dan video motivasi di TikTok, banyak Gen Z tetap merasa kesepian dan terasing dari dunia nyata. Dan bukan cuma itu. Survei Jakpad menunjukkan lebih dari 59% Gen Z Indonesia melaporkan mengalami masalah kesehatan mental. Tapi banyak dari mereka gak tahu harus mulai dari mana untuk merasa terhubung dan tenang. Gue punya teman, sebut saja namanya si A. Setiap malam dia kepikiran apa yang dia udah kerjain hari itu. Tapi selalu merasa masih kurang. Dia selalu lihat posting teman-teman yang sempurna di Instagram dan TikTok, terus bandingin dirinya sendiri. Kadang dia tidur jam 12, tapi masih mikir, padahal aku udah kerja sampai sore. Besoknya dia bangun lagi dengan rasa salah, seolah hari sebelumnya gagal. Berharap hari ini bisa lebih baik, tapi moodnya selalu digerogoti standar sosial, ekspektasi media, dan rasa bahwa dia harus tampil baik dulu. Data Kementerian Kesehatan 2022 menyebut bahwa sekitar 34,6% remaja yang ikut program free check-up menunjukkan penurunan kondisi kesehatan mental. Dan ada lagi, 34,9% remaja melaporkan mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental, tapi hanya sedikit yang dapat layanan konseling profesional. Semakin jelas bahwa banyak yang sakit tapi gak terlihat, karena gak punya ruang refleksi nyata. Jadi, solusi pertama bukan cari jawaban dari luar, tapi mulai dari dalam, dari perasaan lo sendiri. Gue bikin hari ini aja dulu, planner reflektif harian untuk kamu yang pengen jeda sejenak. Bukan untuk tunjuk kalah ke orang lain, tapi untuk tunjuk kamu peduli sama diri sendiri. Berikut bagaimana cara planner ini bisa bantu. Yang pertama, refleksi pagi. Kamu tulis hal kecil yang kamu pengen rasain hari itu. Yang kedua, prioritaskan 3 hal kecil. Biar lo gak kewalahan, tapi masih merasa produktif. Yang ketiga, mood check dan afirmasi. Biar lo sadar mood lo, bukan cuma jalani sampai lelah. Yang keempat, refleksi malam. 1 kalimat aja. Hari ini gue udah cukup. Semua bukan karena harus baik menurut standar orang lain, tapi karena kamu pengen hidup yang lebih ada rasa, bukan cuma tampil. Si A sempet curhat ke gue. Kadang aku takut buka planner karena takut aku gagal ngisinya. Tapi abis sehari dia isi, masih jelek tulisannya, moodnya gak perfect, dia bilang, gue seneng, kayak ada ruang kecil untuk lega. Itu bukan tentang hasil bro, itu tentang kejujuran kecil, tentang kamu yang akhirnya mengakui, aku juga punya hari-hari berat, tapi aku tetap ada. Dan planner ini ngasih kamu ruang untuk itu. Gak perlu malu, gak perlu nunggu ready, karena kenyataannya siap itu sering kali terasa jauh. Tapi ruang buat mulai itu selalu ada. Jadi kalau lo ngerasa sendiri di antara keramaian medsos, kalau lo capek karena harus selalu tampil baik di depan kamera, tapi di dalam hatinya kayak kosong, ingat, lo gak harus sempurna, lo cuma perlu 1 hari dengan 1 halaman kecil. Hari ini aja dulu, planner reflektif harian by Ruang MRR. Link beli ada di deskripsi atau bio. Versi digital atau printable, mulai dari 1 halaman hari ini, karena kehadiranmu lebih penting dari penilaian orang lain.